ini ukur saya. Tapi rata-rata itu anggota si Honda itu takut menunjukkan diri. Dia kadang mereka itu memakai akun. Ayo kita adu argumen dengan profesional. Kita nampakkan diri kita sendiri. Tapi kalau pakai layar nggak perlu. Udah. Dia nggak bisa kita kalau untuk memakai seperti itu dia. Saya aja mengacaukan bahasanya karena nggak jelas. Takut mereka karena memang saya sendiri aja mau rekam. Siapa tahu ada ruangan lain yang lampunya lebih jelas, Bang. Lampu kayak Bang Sudah melihat muka saya? Oke, Bro. Lanjut, Bro. Dan ini mantap. Ayo silakan adu argumen. Oke. Tadi saya mendengarkan Bro, saya mengatakan kepada beliau, ada kalimat yang kamu kurangi di situ. Si Hondo di situ, dia memberikan pilihan. Satu, bagi siapa yang mengikut, silakan. Bagi siapa yang tidak bergabung, silakan keluar. Di situ, dalam 2 poin yang dia katakan di situ, pilihan. Jadi pilihan itu menentukan siapa jati diri mereka sendiri, menentukan nasib mereka. Kalau kamu mengatakan mengusir, contoh, saya memberikan sebuah kalimat. Mengusir ini, saya si Honda. Bang Jega adalah sebagai buruh karyawan. Sementara si karyawan tersebut ingin bekerja, saya memaksa untuk mengusir. Itu yang dikatakan mengusir, memaksa. Tapi dalam posisi si Honda di situ memberikan indeks pilihan. Pilihan itu menentukan siapa jati diri Anda. You know? Kalau kamu mengatakan sekarang ini dia mengusir, sejak kapan dia memaksa untuk mengusir? Tidak ada. Dia memberikan pilihan. Kalau kamu bergabung, silakan. Kalau kamu tidak mau bergabung, silakan keluar. Itu adalah berbicara tentang pilihan. Betul? Jawab dulu ini. Makanya gini, Bro. Saya mengikuti jalur status Anda di Facebook itu. Kamu membawa nama nama Fatih Jega ya. Fatih ya, Pak Jat. Di komal kami di 2 hari yang lalu, kami tidak pernah berbicara tentang Fatih Jega. Tapi kamu berani untuk memberikan frasa seakan-akan kami menyerang Anda. No. Jadi gini, kalau kamu berbicara tentang sebagai potensial orang lapangan, harusnya kamu dapat diandalkan saat diperlukan. Ketepatan, ya, perkumpulan organisasi ormas yang telah didirikan oleh Pak Honda, MR, sebelum ada permasalahan PT yang ada, sudah ada itu. Pertanyaan begini, ketika ormas itu berdiri, kenapa kamu tidak gugat? Ketika dia naik daun di PT itu, kamu langsung menggugat. Oke, sekarang pertanyaan kedua, kalau kamu itu adalah memperjuangkan, memproklamasikan hak-hak yang terani, pertanyaannya, kalaupun mereka itu mengadu kepada Anda, lalu kenapa laporan itu berbelok dari laporan dari yang terduga itu teraniaya? Yang kamu gugat di situ adalah pernyataan Pak Honda mengklaim dirinya sebagai ketua masyarakat komunitas. Kan di situ. Poinnya di situ. Jadi makanya saya klaim sama Pak Elinduro ini. I'm sorry. Dulunya itu saya sepakat dengan Anda, kamu itu memperhati nasib-nasib orang kita Nias. Tetapi siapa yang kamu serang adalah saudaramu sendiri. Orang Kitian Nias sendiri yang kamu serang. Ya. Kalau kamu itu punya taring, buktikan kepada suku lain, Bro. Ya. Jadi kita duduk sama rata, berdiri tanpa raja di sini. Ya. Siapa yang kalah bom handuk? Silakan. Oke, sudah selesai kan? Sudah saya jawab ya. Si Nagoleta Ndrai tadi mengatakan saya buktikan kalau memang saya itu berjuang. Buka matamu terlebih dahulu sebelum Anda bertanya dengan saya ya. Kalau saya bertanya kembali kepada Anda, apa yang sudah dilakukan si Honda memperjuangkan hak Ononiha di Riau ini, belum ada saya lihat ya. Tapi kalau saya, Bro, ini muka saya, jangan kau kira-kirakan saya dan kau tuduh saya dengan
bahasa maki-maki di komal-komal orang, termasuk di komal Gohai kemarin. Ya, kalau saya memperjuangkan Bro, tidak memakai jasa pengacara dan tidak memakai jasa orang, muka saya tampil di pengadilan dan sampai putusan. Beda kalau kata si Honda yang katanya itu cuma foto-foto, ya, tetapi seketika dia melihat ada putusan itu atas nama saya sebagai kuasa hukumnya pekerja, lain lagi bahasanya. Ya, buka matamu terlebih dahulu sebelum mengklaim bahwasanya saya ini pecundang dan pengecut. Ya, sebelum Anda memaki-maki saya, sebelum Anda menuduhkan saya yang tidak-tidak, buka terlebih dahulu matamu. Ya, itu saya tidaklah seperti yang lain. Setiap kegiatan saya, ada beberapa perkara saya bawa gugatan itu di Pengadilan Negeri Pekanbaru, memperjuangkan hak orang-orang kita Nias yang ditindas di berbagai perusahaan. Ya, bukan hanya sekedar kata-kata Bro. Ya, walaupun pihak kalian dan juga si Honda menganggap itu katanya cari pamor, katanya modal viral katanya, ya, tetapi itu fakta, ya, bukan cerita seperti yang dilakukan oleh si Honda. Ya, hak orang kita Nias yang saya perjuangkan dan di depan hakim, ya, di depan majelis hakim pekerja menerima haknya. Ya, silakan dibuka di Facebook saya dan juga ada di profil saya ini, ada di situ buktinya. Ya, saya bukan sekedar bercerita. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tadi mengatakan si Honda tidaklah mengusir pekerja. Jangan saya yang menjawab. Kepada teman-teman yang ada di Komal dan juga yang ada di bawah, ada 92 penonton, apakah pernyataan saudara Honda di dalam video itu bukan mengusir pekerja? Silakan dijawab sebelum saya memberikan jawaban. Jangan saya menjawab itu, biar teman-teman yang menjawab. Bagaimana? Yang ada di Komal dulu, jangan dulu dijawab dulu Nagoledrai, biar teman-teman yang lain dulu yang menjawab pertanyaanmu itu. Kalau saya nanti dikatakan ya, permasalahan yang saya laporkan terkait dengan perbuatan si Honda adalah pencemaran nama baik karena dia menyerang saya pribadi saya. Anda paham itu dulu. Yang kedua, yang menggugat dia di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Paigi Jaro Jega sebagai pendiri pada saat didirikan PKMNR, bukan saya. Anda paham itu? Ya. Nah, itu cukup di situ ya. Yang saya laporkan adalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara Honda karena selalu memfitnah saya. Itu cukup jelas. Yang kemudian dengan pernyataan yang lain tadi, mungkin teman-teman ada yang mau memberikan penilaian setelah ada menjelaskan dan saya juga menjelaskan. Sekarang saya kembalikan kepada host dan juga teman-teman, baru nanti kita luruskan di mana sebenarnya pokok permasalahannya. Ya, kalau ada yang punya video, yang punya 2 HP, silakan diputar videonya dulu biar jelas. Tapi saya rasa ini sudah bukan lagi rahasia ya, ini sudah viral. Nah, silakan. Terima kasih Bang host. Tanggapi Bang Nagole, silakan. Bang Nasuki, Bang Mulbadan Nebo, silakan. Mungkin Bang Charles. Saya tanggapi. Ini berimbang paling. Tadi saudara si Eligu itu mengatakan saya memaki dia di komandasi Goa, tapi saya mengatakan kepada Anda, saya seorang Kristen, saya seorang Muslim, demi Tuhan dan demi bumi dengan langit, saya tidak pernah memaki Anda. Jangan membangun narasi yang tidak benar. Yang kami bahas di sini terkait mengenai persoalan antara Anda dengan Anda. Kalau kamu membangun narasi yang tidak pernah berbobot, kamu adalah seorang pembohong. Anda tanggung sendiri dosamu. Komalnya Gohai, ya, awalnya kita Elwin kamu itu dibawa, kamu itu nonton, kamu diajak Pak Jegua, si Gohai, terus siapa lagi yang datang? Bang Aldo Zai. Coba tahu Bang ya. Mohon yang dibawa ya, sebabun jangan memaki ya. Tolong jangan memaki, ini bukan rawa-rawa. Sedetik satu kata kalimat pun saya tidak pernah memaki Anda. Ya, saya tidak pernah memaki Anda.
Anda memaki saya bukan hanya di Komal Siguhai ya. Ada kemarin Komal kalian gabung di Komal itu maki-maki saya. Bukan hanya di Komal Siguhai kemarin. Kalau yang banyak memaki-maki saya di Komal Siguhai kemarin, ada si siapa namanya? Ada teman-teman kalian di situ. Ada si Sanaya Beo, ada si Aya beberapa di situ. Bahkan ada perdebatan situ kemarin. Silakan lanjut. Kan gini, saya kan mengikuti alurmu. Tadi kamu berbicara tentang Komal Siguhai. Di situ Anda memaki saya juga. Yang sebelumnya Anda memaki-maki saya. Bro, sebelum ada kejadian peristiwa itu, PKM Meri itu sudah ada. Lalu kamu mengalihkan itu seakan-akan itu adalah gugatan Pak Jega. Bukankah Anda itu yang menjadi reaksi doktrin sehingga itu memunculkan sebuah persoalan? Kamu gini, kita jujur. Kalau saya ngomong, kalau saya jujur diminta kejujuran, demi Tuhanku saya pasti jujur 100%. Tapi kalau kamu bermain sama saya akan mainkan Anda. Gimana? Tadi narasi Anda mengklaim bahwa yang menggugat ketika Honda mendirikan PKMNR di Riau itu memberikan alasan Anda itu bahwa yang menggugat itu adalah Pak Jega. Benar-benar gentleman, harusnya jauh-jauh hari ataupun tahun yang lalu kalian sudah menggugat ketika si Honda itu mendirikan sebuah organisasi NIAS. Itu ormas. Contoh, beberapa kalimat. Kita di sini adalah satu Komal. Saya mendirikan sebuah organisasi. Lalu kamu itu iri. Ini kan organisasi saya, ini ormas saya. Contoh, beberapa kalimat. Kamu itu adalah ketua DPD Riau. Saya bertanya kepada Anda, serangan balik ini, heretik. Saya memberikan heretik kepada Anda. Di mana ada legalitas Anda bahwa masyarakat Riau kamu diberikan sebagai mandat sebagai ketua DPD? Pasti kamu Anda ini bodoh atau pintar sih? Kawan-kawan dulu baca ini nih. Baca ini dulu. Kau baca dulu nih. Apa ini? Itu ini paguyuban organisasi atau apa ini? Baca dulu nih. Kau baca dulu nih. Santai. Iya. Ada giliran menjawab saya. Iya. Sebelum Anda melanjutkan, Anda ini bodoh atau pintar? Ini baca dulu apa di lembaga bantuan hukum. Paham dulu. Kau bisa membedakan antara ormas dengan LBH Anda. Anda paham? Tahu arti LBH dulu nggak? Karena pertanyaanmu enggak, karena kenapa? Karena pertanyaanmu tadi mengatakan di mana legalitas saya. Yang meng-SK-kan saya siapa sepengetahuan Anda. Makanya saya tunjukkan ini LBH atau paguyuban. Lihat dulu, bedakan antara paguyuban dengan LBH itu. Siapa yang SK-kan saya? Apakah masyarakat atau pimpinan yang memiliki ini LBH? Oke, lanjut. Bisa nggak kamu kondusif? Tadi kamu ngomong panjang lebar, saya diam. Karena bahasamu itu supaya jangan melebar, makanya saya tunjuk dulu. Ada legalitasnya dari pemerintah. Berbicara tentang tim Libas, itu adalah organisasi ormas Anda, betul nggak? Terus? Ya. Ketika kamu mengangkat dirimu sebagai ketua DPD Riau, mana legalitasmu dari masyarakat semua? Seperti yang kamu tuduhkan kepada Pak Honda itu mengangkat dirinya sebagai ketua umum masyarakat Nias. Mana legalitasmu? Saya seorang suku Nias yang berdomisili di Kepulauan Riau. Di mana saya letak memberikan legalitasmu sebagai ketua DPD di Riau? Riau itu banyak. Iya, betul. Saya tidak memberikan legalitas itu kepada Anda. Kenapa kamu mengangkat? Nagoletai, jangan asal memfitnah saya dan jangan asal mengatakan saya itu bodoh, ya. Sehingga teman-temanmu mengatakan saya itu di bawah umur itu Elwin. Anda paham dulu, umur itu hanyalah angka ya bro ya. Yang diutamakan adalah ini bro, otak ya. Kualitas pengetahuan hukum itu bukan dinilai daripada sekedar kata-kata bro ya. Saya harapkan dengan Anda perdalam lagi ilmu pengetahuan Anda. Jangan hanya fokus di rawa-rawa itu dan kemudian hina-hina saya di situ ya, sehingga menghasut orang-orang. Oke, yang pertama bedakan antara tadi saya menjelaskan di Komal ini sebelum Anda naik
saya telah menjelaskan perbedaan LSM, di mana LSM itu lembaga swadaya masyarakat, Anda paham atau tidak? Yang kemudian organisasi paguyuban suku, Anda paham atau tidak? Yang kemudian LBH, yang kemudian organisasi serikat pekerja atau serikat buruh, yang kelima organisasi pers dan organisasi bantuan hukum atau organisasi advokat, ya, dan juga ada STM di dalamnya. Anda jangan mencampur adukan aturan dan mekanismenya menjalankan organisasi paguyuban sama seperti LSM misalnya dan organisasi lainnya. Di situ Anda kacau, keliru Anda di situ. Ya, yang dipegang oleh saudara Honda adalah, tadi saya menjelaskan sebelum Anda naik, mungkin Anda mendengar di bawah, bahwasanya organisasi yang dibawa itu adalah organisasi paguyuban suku Nias, di mana syarat mendirikan organisasi paguyuban suku Nias itu memiliki utusan atau perwakilan di setiap kabupaten kota di Pulau Nias, ya. 4 kabupaten 1 kota di Pulau Nias masing-masing memiliki utusan, ya, perwakilan. Berdirinya PKMNR, ya. Tim libas saya atau satu boleh saya jawab. Anda tadi mengatakan di mana saya ada memberikan apa tadi yang Anda katakan, kuasa atau memberikan legalitas atau persetujuan saya menjadi ketua DPD Riau. Saya menjadi ketua DPD Riau di lembaga bantuan hukum, dan yang memberikan saya legalitas, memberikan saya SK bukanlah Anda, bukan masyarakat suku Nias, ya, dan bukan orang Riau, tetapi pemilik Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum yang saya pegang. Oke, yang kemudian terkait dengan tim libas, itu bukan paguyuban suku, bos, ya. Tidak ada persetujuan daripada masyarakat suku Nias, itu adalah perorangan, ya. Beda antara HIMNI, ada di situ ONUR, ada di situ apa namanya, yang sebelumnya ikatan IKNR, ya. Bedakan itu antara tim libas saya yang perorangan dengan organisasi paguyuban suku tadi, di mana organisasi suku itu wajib disetujui beberapa utusan daripada perwakilan setiap kabupaten kota. Kalau di tim libas tidak memerlukan persetujuan dari Anda maupun dari masyarakat Nias. Itu dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Dan kalian yang muncul di sosmed antara Siono dengan Rio, pokok permasalahan yang ada, saya tidak menemukan identitas dalam jabatan Anda pada pokok permasalahan yang ada. Tetapi kamu memunculkan dirimu dalam penyerangan pribadi. Ketika si Honda mengklaim dirinya sebagai ketua umum masyarakat Nias, di situ kamu muncul. Potensialmu di situ muncul. Potensialmu dalam pokok permasalahan yang ada antara pemerintah dengan PT DIN kamu diandalkan. Tapi di mana potensialmu? Kamu menyerang si Honda. Itu adalah kecemburian. Tapi Elwin Nurul, Yaita Ononiha, kalau berbicara serius, kalau berbicara tentang rawa-rawa, kalau saya berbicara tentang akademis, saya tidak pernah memaki Anda, dan saya tidak pernah mengatakan kau bodoh. Luar biasa Bang Nagole. Ingat itu. Oke, jangan terlalu panjang, udah lari kemana-mana itu bahasamu. Dan juga ada Bang, sampai dulu Bang Charles, biar di Dan kebenaran seseorang. Kekayaan sejati seseorang bukan dinilai dari kekayaan duniawi, tetapi dinilai siapa jati diri Anda. Kesuksesan seseorang itu bukan dinilai ketika dia itu memiliki jabatan dalam Halo, bahasamu jangan lari kemana-mana, fokus dengan seperti kamu sudah sebutkan. Itu ada. Nah, jadi ketika ini bukan pembelaan ini Bang. bukan pembelaan, lanjut Pak. Hanya meluruskan ini.
Ini tadi, bentar, biar nggak lari nanti. Ini tadi Bang Elvin menyebut dia salah satu pendiri serikat pekerja, dan memang itu sudah terbukti mereka melakukan yang namanya pembelaan terhadap karyawan-karyawan yang ditindak atau dikeluarkan tanpa sesuai jalur hukum atau tanpa sesuai undang-undang yang berlaku, dan mereka lah yang memperjuangkan. Nah, dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan hubungan antara paguyuban dengan LBH. Nah, kita harus pilih itu. Kenapa? Ya, saya tidak bermaksud merendahkan Anda. Selama ini Anda mengatakan Anda pandai hukum, Anda mengatakan Anda sarjana, tetapi jangan dengan omong-omong lah. Ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Anda sendiri tidak dapat membedakan tadi. Kalau saya bertanya dengan Anda sekarang ini sesuai yang dipertanyakan oleh Bang Bella Panenam tadi. Satu, ketika saya melaporkan Anda dianggaplah sebagai pendiri PKMNR atau si Honda sekarang ini, ya. Dengan Anda melakukan pencemaran nama baik terhadap saya, lalu saya laporkan Anda, apa yang menjadi tanggapan Anda? Itu yang dipertanyakan tadi. Yang kemudian, ya, Anda tidak bisa membedakan apa yang menjadi kapasitas ormas itu. Ya, ormas ini ada beberapa, Bro. Ya, ormas yang dipegang atau yang didirikan oleh saudara Honda ini adalah paguyuban suku, ya, paguyuban suku, ya. Jadi kapasitasnya itu tidak sama dengan tim Libas dan tidak sama dengan serikat buruh, tidak sama dengan LBH saya, ya. Perannya dan pelaksanaannya harus dengan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, ya. Itu dipahami, ya. Memang sama ormas, organisasi kemasyarakatan, tetapi pahami dulu porsinya masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang memahami aturan-aturan berorganisasi, tetapi mungkin saya merasa dan saya menilai Anda ini tidak paham betul tentang organisasi, ya. Tidak paham, karena di situ aja dinilai bahasamu tidak dapat membedakan. Kalau Anda dapat membedakan dan Anda memang mempelajari bagaimana yang sesungguhnya peran ormas itu atau paguyuban itu, mungkin Anda berbahasanya mungkin lebih relevan. Saya mengutip dengan bahasa Anda tadi, mengatakan apa salahnya Honda mengatakan dia atau mengaku dia sebagai ketua umum masyarakat Nias di Riau, ya. Anda paham nggak di situ ada kesalahannya? Mungkin teman-teman ada yang menjawab nantinya, ya. Kita jangan hanya sepihak dan jangan bertahan juga dengan argumentasi pribadi, ya. Mungkin menurut saya itu salah, karena kenapa, ya? Saya mengatakan itu saya juga punya penjelasannya. Jangan hanya sekedar mengatakan bahwasanya itu salah tetapi tidak dapat menjelaskan kenapa. Seharusnya paguyuban itu mengayomi suku Nias, ya. Tetapi dengan keberadaannya saudara Honda di PT Jimmy yang justru hanya dengan kepentingan pribadi, walaupun Anda mengatakan saya iri hati dengan dia, sorry, ya. Saya lebih duluan viral daripada dia, ya. Saya lebih duluan dikenal daripada dia, walaupun dia ngaku dikenal, ya. Dan kalau untuk menempuh jalur hukum di pengadilan negeri, saya lebih dulu lagi. Dia masih belum pernah beracara selama ini 35 tahun di Riau, belum ada satupun dia beracara, ya. Kalau saya terbukti, saya bukan omong-omong. Saya memperjuangkan hak orang Nias, bukan hak saya, bukan perkara saya juga, tapi saya membela orang kita Nias. Terbukti saya lanjutkan di pengadilan negeri Pekanbaru, bahkan cuma 500.000 dibayar dari awal, ya. Saya sudah laksanakan, bukan omong-omong saya. Nah, di situ Anda kalau memang memahami apa sebenarnya peran dan fungsinya ormas itu, bukan justru memihak kepada perusahaan, mengusir pekerja orang kita Nias, ya. Anda paham nggak dulu legalitas PKMNR seperti apa? Kenapa Anda selalu selama ini mengatakan dia benar, dia benar? Anda tahu nggak? Kalau saya bertanya kepada Anda sekarang ini,
Siapa pendiri sebelumnya di PKMNR dan kapan deklarasi dan di mana dan siapa-siapa orangnya dan apa yang menjadi permasalahan sehingga dia digugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru? Coba dijawab. Singkat saja. Sebenarnya tadi giliran saya ngomong, tetapi saya dipotong-potong. Iya, karena panjang-panjang, nggak ini lari kemana-mana. Jadi biar jelas, Anda jawab dulu itu, karena jangan mengklaim yang tidak-tidak. Jelaskan dulu, Anda paham nggak seperti apa perjalanan PKMNR itu dan siapa para pendirinya sehingga dia digugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru saat ini? Coba jelaskan, itu aja dulu jawab. Forono uah. Atau gini saja, kita kondusif. Kita Kita kondusif di sini. Saya tidak ada memaki Anda, saya tidak ada mencarut-carut. Saya hanya bertanya balik karena Anda panjang lebar tidak memahami. Jadi jangan panjang-panjang supaya netizen juga memahami. Jadi begini tuh uah, ada fau iya. oke, orang walaupun kalau saya bro ya, kalau saya meskipun saudara kandung saya hemenasi kau kekumoriba karena salah katakan salah, benar katakan benar. Jangan mentang-mentang satu suku menginjak-injak suku Nias, kita biarkan. Bagaimana dengan yang lain? Walaupun tali pusat itu sebab muribah karena ya salah tidak akan saya bela. Oke. Jangan mentang-mentang karena satu suku dia menginjak orang kita Nias, lalu kita diamkan, justru kita dorong. Tidak boleh. Itu baru profesional, netral. Betul. Menurut banyalah yang kamu klaim. Kenapa kamu tidak gugat? Kenapa hanya si Honda kamu gugat? Kan pertanyaan itu nih justru yang ini menyatu dengan pertanyaan saya dengan Anda tadi yang saya tanya itu. Jawab Anda dulu. jawab. Yang saya katakan kepada Anda, jawab dulu. Kenapa kamu tidak mencari itu? Kenapa cuma si Honda? Oke, sampai di situ Anda bertanya. Jawab dulu. One by one. Saya tanya dulu, sampai di situ Anda bertanya. Silakan, karena kamu itu adalah gimana ya? Serakah dalam waktu. Silakan ngomong. Waduh. Oke, saya tidak menjawab dan Anda Serakah dalam waktu dong. Biar teman-teman yang memberikan jawaban, karena ini sudah berulang kali saya ulang-ulang loh, dari live saya kemarin juga, dari beberapa bulan yang lalu, dan juga barusan tadi saya telah menjelaskan loh. Oke, kita berikan waktu mereka. Yang saya pertanyakan kepada Anda, dalam berbagai organisasi atau ormas Unias itu, kenapa cuma si Honda yang kamu serang? Why? Ini aja bang. Misalnya, bentar bang. Gini aja. Bermenui atas nama ke organisasi Niahoda, bawa usir Niahoda, PT Zimi. Jawab ya. Di situ bukan di situ permasalahannya sesungguhnya. Bukan di situ. Bukan di situ. Aifada bang nagole nasano ni wae adreno bere no ibuat pernyataan ataupun no iwakili ni hasil hadi badaeune bapa honroda ana untuk bawa diri ke organisasi dana no ifake identitas palsu. Betul kan Bang Erwin kan? Oke. Sebuah bang, undang nasa bang, sebuah ni gugat Bang Elwin de tentang Bang Honda adalah tentang ini masalah pribadi. Masalahnya adalah Bang Honda kata Bang Elwin ini berdasarkan penjelasan Bang Elwin ya, bahwasanya Bang Honda ini menyerang pribadi daripada Bang Elwin. Ada nih gugat Bang Elwin ada nama masalah tanah nomege pendiri daripada ada organisasi nomege PK pendiri terdahulu itu yang menuntut daripada Bang Honda ini itu Bang. PKN. Oke. Contoh, apakah legalitas PKMR? Santai. Apakah PKMR itu hanya tertuju dalam satu organisasi? Jawab dulu. Apakah cuman dibuatkan ataupun ada legalitas dari hukum ataupun suku? Ada. Cuman berlaku pada satu komunitas? Silakan. Bang Elwin, biar aku yang menjawab. Gini, sebenarnya ini Bang, wajar saja Bang Elwin tidak menanggapi si Nagolei. Kenapa? Karena memang dari tadi dia ulang-ulang terus penjelasan, dan sekali lagi saya jelaskan begini. Ini saudara Honda dulu
dilaporkan ke Polda Riau atas dasar perkaranya adalah pemalsuan legalitas organisasi Ormas PKNMR. Nah, sementara pendiri utama organisasi tersebut tidak menyetujui dan legalitas dari organisasi tersebut belum disahkan di Kesbangpol Polda Riau. Nah, sampai di situ sih, Mak ya. Kedua, Kalau dewa hoproe no bubolo no bisu kedau ke selama live karena ke salah satu nama, dan itu organisasi yang didirikan itu belum disahkan ke Kesbangpol Polda Riau secara badan hukum atau legalitasnya belum ada. Dalam hal ini organisasi ini adalah masih ilegal. Nah, sementara Bang Honda sekarang ini mengatakan dia memakai nama organisasi ini untuk mengintimidasi atau menindas orang-orang karyawan di sana untuk keluar tanpa paksaan dari PT atau secara paksa dari PT Jimmy. Itu dia permasalahannya sekarang. Makanya dilaporkan. Nah, dalam hal ini cobalah berikan dulu umpan balik setelah Pak Honda dilaporkan karena menyalahgunakan legalitas ormas yang memang ilegal. Apakah dalam hal ini laporan perkara tersebut salah atau betul? Cobalah berikan umpan balik. Saya jawab ya, saya jawab. Berbicara tentang PKMR itu bukan tertuju pada potensial dalam satu organisasi. Contoh, HIMNI. Babatam ada HIMNI, lalu ada di Tanjung Pinang HIMNI. Apakah kita menggugat, yang mendirikan HIMNI itu siapa? Kenapa kamu mengambil itu? Betul? Kan narasinya seperti begitu. Aduh. Gimana lah menjelaskan ya? Sabar. Kemudian yang kalian tuduhkan kepada saudara Honda itu nihil di atas kertas. Terus. Kelas. Lanjut. Jadi kalau berbicara tentang yang nyata aja, saya nggak suka memfitnah orang. Ada saatnya kita bermain. Nah, ini masih belum clear ini Bang host dan juga ya.